Halo Sobat Prestis, apa kabar semua? Salam sehat. Kali ini saya ingin mewawancara singkat bersama dengan teman saya, Ibu Dety Tresnawati, seorang ibu notaris dari Kabupaten Bandung Barat. Salam sehat, Bu. Saya kali ini berada di Cafe Bellamy, Jalan Cihapit. Kebetulan punya teman saya. Halo Citres. Salam sehat juga. Kali ini saya ingin membahas bersama dengan Ibu Dety bagaimana seorang WNA bisa memiliki rumah di Indonesia. Kali ini saya ingin menanyakan, Bu, banyak sekali klien-klien saya yang memang ekspatriat bingung gitu, gimana caranya bisa memiliki rumah di Indonesia. Mungkin Ibu bisa menjelaskan persyaratan apa saja yang perlu disiapkan untuk perolehan atas aset berupa tanah atau bangunan untuk seorang WNA. Baik, saya jawab. Izin supaya suaranya lebih jelas, nggak apa-apa ya. Beberapa menit saya buka. Ya. Jadi apabila seorang warga negara asing ingin memperoleh aset berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan berupa rumah atau pabrik, dapat memperoleh hak tersebut dengan catatan WNA tersebut sudah lama tinggal di Indonesia atau katakanlah 5 tahun berturut-turut dan telah memiliki izin menetap di Indonesia, di mana surat izin menetap tersebut berupa kitab itu masih berlaku atau tidak expired. Seorang WNA bila mana membeli aset berupa benda tetap tadi, maka dapat dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris dan atau PPAT. Persyaratannya tadi ya, tanahnya atau objeknya sudah ada. Akan lebih bagus lagi objek tersebut berupa sertifikat, jadi sudah ada bukti kepemilikannya. Pada umumnya seorang WNA itu akan membeli aset dari pengembang atau dari developer. Pertama-tama atas bidang tanah tersebut dicek kepemilikannya. Setelah dicek kepemilikannya, WNA tersebut dapat memperoleh dengan cara menandatangani akte-akte. Aktenya tersebut berupa bisa akte jual beli di hadapan PPAT atau akte pelepasan hak yang dibuat di hadapan notaris. Nah, sebelumnya mereka berkewajiban membayar kewajiban pajak dulu berupa untuk penjual atau pengembang misalnya PPh, dan untuk WNA tersebut membayar BPHTB. Hak yang akan diperoleh oleh seorang WNA berupa hak pakai. Jadi seorang WNA tidak dapat memperoleh hak atas tanah berupa hak milik atau hak GB, tetapi mereka hanya dapat memperoleh hak pakai. Turun ya Bu ya? Betul. Jadi kalau hierarki kita tuh hak atas tanah ada hak milik paling tinggi, ada HGB, ada HGU, ada hak pengelolaan, ada hak pakai, ada hak sewa. Nah, untuk WNA hierarkinya di bawah ya, hak pakai. Nah, setelah itu WNA akan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk proses balik nama. Itu akan disiapkan oleh BPN, formnya ditandatangani, setelah akte-aktenya dibuat lalu dimohonkan ke BPN untuk sertifikat tersebut. Pertama-tama diturunkan dulu haknya menjadi hak pakai kalau asal haknya adalah HGB. Nah, setelah diturunkan haknya, diproses balik nama ke atas nama WNA tersebut. Itu kalau yang mengajukannya itu bersifat perorangan pribadi. Ada pula WNA di mana WNA tersebut adalah pemegang saham dari PT PMA. Suatu badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum. Kalau badan usaha yang berbadan hukum itu diantaranya perseroan terbatas, PT, yayasan,
atau koperasi itu merupakan badan hukum. Kalau CV tidak merupakan badan hukum sehingga tidak bisa diproses balik nama atas bidang tanah atau sertifikat ke atas nama CV. Misalnya PT ini adalah PT PMA. Nah, PT PMA ini membeli aset berupa benda tetap tadi. Hak apa yang akan diperoleh? Hak yang akan diperoleh adalah hak guna bangunan. HGB. Yang mana jangka waktunya sama sampai dengan 25 tahun atau 30 tahun. Perolehannya adalah dapat dilakukan akte, yaitu akte jual beli antara pihak pertama selaku penjual atau mungkin penjualnya pengembang kepada PT tersebut. Kemudian peruntukan atas tanahnya sesuai, artinya bukan peruntukan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan daerah setempat. Nah, setelah dibuatkan akte jual beli dan dibuatkan aspek tata guna tanah dan SK atas PT tersebut, sertifikat dapat dibaliknamakan ke atas nama PT tersebut berdasarkan akte yang dibuat oleh notaris dan atau PPAT. Seperti itu. Berarti itu kalau masanya itu berapa lama, Bu? Kalau atas nama PT? Sama, Bu. Antara 25 dapat dimohonkan 25 tahun atau dapat dimohonkan 30 sampai dengan 30 tahun. Tergantung dari kebijakan BPN itu sendiri. Standarnya 25 tahun. Ya. Karena teman-teman saya sebagai agent banyak banget mendapatkan informasi dari beberapa klien saya yang merupakan WNA yang ingin memiliki aset, terutama di Kota Baru Parahyangan. Karena sekarang Kota Baru Parahyangan merupakan hunian yang sangat banyak diminati oleh banyak kalangan ya, Bu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Bu. Kalau seorang WNA ingin mau setelah memiliki rumah terus mau jual lagi, mungkin ada caranya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau misalnya WNA tersebut mau kembali ke tanah airnya, ya, ke ceritanya tempat mau pulang, asalnya, ya. Korea misalnya. Bagaimana nih dengan aset-asetnya? Bisa dijual enggak gitu kan? Bisa dijual, Bu. Dijual kepada siapa? Kalau dijual lagi kepada sesama WNA, ya berarti statusnya tetap hak pakai. Sama medianya berupa akte yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT yang punya kewenangan di daerah tersebut. Kemudian kalau misalnya yang belinya WNI, gimana, Bu? Bisa nggak? Bisa, dengan catatan WNI itu telah mengetahui betul bahwa sertifikat itu clear and clean, tidak ada masalah apapun, dan dipenuhi kewajiban pajaknya, dan pada akhirnya WNI tersebut dapat mengajukan kembali peningkatan hak. Jadi kalau tadi kan penurunan karena dari HGB ke hak pakai. Nah, kalau sekarang dibeli sama WNI, masa WNI haknya hak pakai gitu kan? Bisa nggak, Bu, jadi hak milik lagi? Boleh, bisa, dengan catatan beberapa persyaratan dipenuhi dan nanti dimohonkan kembali kepada BPN atas nama si pemohon tersebut, WNI tersebut, dan pada akhirnya ketika menjadi hak milik disetujui oleh BPN menjadi hak milik, maka haknya adalah bersifat turun-temurun, jangka waktunya tidak ada terbatasnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, teman-teman Prestis, kali ini saya sangat terbantu ya dengan penjelasan ulasan dari Ibu Deti. Mungkin teman-teman ada pertanyaan selanjutnya mengenai WNA ini, bisa langsung hubungi Bu Deti. So guys, tunggu video kami selanjutnya seputar properti di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami, Prestis Property. See you guys.